Sahabat BK, yang berikutnya kita akan memasuki kegiatan workshop yang akan disampaikan oleh Pak Afif Kurniawan, MPC Psikolog. Nah, ini saya mohon izin untuk bisa membacakan sebagian saja ya Pak Afif. Kalau saya bacakan semua kayaknya sampai sore nih. Soalnya kurikulum kitanya Pak Afif ini panjang ternyata. Kalau saya cetak jadi 3 lembar. Ya. Nanti saya kirim japri saja yang ingin loh ya. Baik, saya ingin membacakan kurikulum PT dari Bapak Afif Kurniawan, MPC Psikolog, dengan tanggal lahir di bulan Oktober, tanggal 14 tahun 1985. Singkat saja, ya. Jadi pada saat ini Pak Afif aktif sebagai dosen dan konselor di Universitas Erlangga, kemudian juga sebagai Ketua Bidang 1 HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Timur, anggota Ikatan Psikologi Klinis IPK Jawa Timur, Ketua Perwakilan Regional Timur dengan Liputan Wilayah Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Ikatan Psikologi Olahraga, IPO-HIMSI. Bagi yang ingin mencatat nomor handphonenya Pak Afif, ini boleh di-share juga ya Pak Afif, berarti nomor handphonenya. Nah, siapa tahu ada yang butuh nih, gitu. Kalau ada siswanya yang jadi atlet, kemudian butuh konseling nih, karena Pak Afif kalau saya lihat di kurikulum PT-nya banyak juga berkecimpung di dunia olahraga. Salah satunya adalah Persebaya Sport Psychologist runner up Liga 1. Kemudian Indonesia Patriot Basketball National Team, Ratu Asia Cup Team of Top. Kemudian pendidikan dari Pak Afif yaitu Master of Psychology dengan majorinnya Clinical Psychology. Dan ada banyak jurnal yang sudah dipublikasikan dari Pak Afif. Yang terbaru adalah Psikologi Klinis dengan judul Sebuah Bunga Rampai. Dan tentunya ada banyak sekali workshop-workshop yang sudah diadakan oleh atau diselenggarakan oleh Pak Afif. Nah, ini tuh kurikulum kita tuh benar-benar lengkap banget, tapi kurang satu Pak Afif. Ada satu yang kurang nih Pak Afif. Apa itu, Bu? Yaitu statusnya Pak Afif. Kan belum tahu ya, ini statusnya tuh sudah menikah atau belum gitu ya. Siapa tahu kalau misalnya belum menikah kan, nah siapa tahu bisa nih. Saya kenalkan teman-teman saya, tapi kalau sudah menikah ya sampun. Biar nanti saya informasikan. Bercanda Pak Afif. Baik, mungkin tidak berlama-lama, bisa langsung dimulai oleh Pak Afif, silakan. Baik, terima kasih Bu Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat Bapak Ibu sekalian. Selama beberapa waktu kalau saya membuka kegiatan itu salam sehat itu rasanya hanya menjadi sebagai pelengkap begitu ya, namun khusus pada pagi hari ini saya memberikan dukungan yang juga lebih dari biasanya karena ternyata secara mendadak gitu ya saya harus menjadi salah satu orang yang harus berjuang dengan COVID. Jadi kemarin setelah perjalanan dinas dari Mojokerto kemudian sebagai prosedur maka saya harus melakukan swab PCR. Tadi pagi jam 3:30 hasilnya keluar dan ternyata positif detected SARS-CoV. Dengan demikian maka saya harus menyesuaikan agenda pada pagi hari ini. Sayang sekali sebenarnya saya ingin banget bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, berinteraksi langsung dan juga beraktivitas bersama di sana, namun dengan alasan kesehatan maka prioritas yang utama adalah kegiatan berjalan tanpa membuat klaster. Jadi saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan semoga ini tidak menghambat proses kita diskusi nantinya, dan saya berharap nanti akan ada banyak diskusi tanya jawab maupun pertanyaan yang bisa diberikan. Yang saya hormati
Bapak Ketua MGBK SMA Surabaya, Pak Imron, matur nuwun Pak tadi atas sambutannya. Training doa juga semoga Bapak juga dalam kondisi sehat selalu bersama keluarga. Juga sahabat BK ya tadi ada Bu Dewi Novita. Dan juga rekan-rekan panitia yang sudah hadir di sana serta Bapak Ibu guru BK SMA Surabaya yang sudah hadir. Pada pagi hari ini topik yang akan dibawakan adalah stress awareness. Tentu topik ini adalah topik yang saya pikir setiap hari kita sudah sangat familiar sebenarnya dengan topik ini. Namun ada beberapa perhatian-perhatian yang mungkin menjadi pembeda sedikit gitu ya. Dan pada prinsipnya adalah saya tidak akan berceramah satu pihak begitu nggih, karena saya sebenarnya ingin belajar banyak dari Bapak Ibu panjenengan semua yang ada di sana dengan pengalaman-pengalaman yang ada di lingkungan sekolah tentu gitu ya. Nah, materi yang kami susun itu materi yang sudut pandangnya adalah pertama first personnya adalah kita dulu. Jadi saya tidak ingin melompat ke fokus langsung ke siswa dulu gitu ya. Memang pada akhirnya kita akan mengupayakan suatu kondisi mental health atau well-being pada siswa. Namun dalam kesempatan ini mari kita mencoba untuk meletakkan kita sebagai subjek dulu agar kita nanti juga bisa mengoptimalkan apa yang bisa kita berikan kepada siswa gitu ya. Nah, sebelum saya memulai tadi sudah sempat diinformasikan terkait dengan profil diri, matur nuwun. Jadi saya memang berfokus kepada psikologi klinis anak remaja dan komunitas, termasuk di sini adalah siswa-siswa SMP SMA dan juga pada bidang olahraga, ngoten nggih. Jadi saya berharap ini momen awal yang mungkin membuat kita nanti akan semakin sering bertemu, berinteraksi dan juga berdiskusi terkait dengan hal-hal yang bisa kita kembangkan pada isu bimbingan konseling secara khusus dan pada topik-topik sub khusus yang lainnya. Ya. Kalau untuk status tadi perlu dijelaskan, Bu. Berjaga Pak Afif. Ya, enggak apa-apa Ibu, saya menikah alhamdulillah tahun 2014 dikaruniai 2 orang putra. Alhamdulillah. Yang sekarang saya sedang terpisah karena saya harus isolasi mandiri, beda ruangan. Semoga putra-putranya sehat ya. Amin, amin. Baik Bapak dan Ibu, mari kita mulai pembahasan terkait dengan stress awareness pada pagi hari ini. Tentu Bapak dan Ibu, saya pikir semuanya sudah memiliki pengalaman dan juga pemahaman yang tepat gitu terkait dengan stres, karena di luar sana sebenarnya ada banyak sekali masyarakat atau mungkin orang tua siswa atau mungkin siswa gitu yang menempatkan stres itu selalu pada makna-makna yang negatif atau merugikan. Ya. Nah, hari ini saya akan memulai dari situ dulu di definisi, ya. Di definisi stres saya mulai dari situ dulu, kemudian nanti kita masuk ke pengenalan simptomnya. Simptom adalah gejala-gejalanya. Kemudian kita masuk ke tahapan pengelolaan dan nanti kita akan coba untuk berlatih secara singkat how to identify, bagaimana mengidentifikasinya gitu ya, karena banyak sekali kejadian seperti ini Bapak dan Ibu. Kita menggunakan persepsi diri kita untuk menilai stres akademik yang dihadapi oleh siswa. Contoh misalkan ada siswa datang dengan keluhan mungkin dia tidak terlalu antusias dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian kita menilai, kita dengan beban kerja kita yang cukup tinggi sedang berada pada posisi yang juga cukup stressful begitu, kemudian kita menilai oh anak ini nggak cukup tangguh, anak ini lemah motivasinya, lalu kita menjustifikasi itu. Sebentar saya turunkan masker dulu nih. Baik, ini saya di ruangan, kebetulan hari ini di rumah yang COVID ada 2, saya dan adik saya, jadi kami isolasi mandiri sekamar berdua. Oke. Kembali ke situasi yang tadi, jadi
kalau kita lihat fenomenanya, maka yang menjadi penting adalah bahwa kita mampu menjelaskan definisi stres yang tepat gitu ya, agar kita tidak salah memaknai apa sih yang sedang dialami oleh para siswa kita. Dan siswa saat ini tuh stresor-nya beragam gitu ya, macam-macam stresnya. COVID ini sendiri juga menjadi salah satu stresor yang cukup khas menurut saya. Nah, mari kita mulai awali dengan quotes yang dituliskan oleh Brian McGill, di mana dia menyebutkan bahwa your calm mind is the ultimate weapon against your challenge. Jadi yang tidak bisa kita hindari dari setiap kehidupan, juga para siswa kita yang tidak bisa dihindari adalah ini, challenge. Nih ya, cukup jelas terlihat di layar ya Bapak Ibu, yang saya membuat coret-coretan sedikit ya. Jadi challenge ini tidak bisa kita hindari. Apa challenge sebagai guru? Macam-macam, bikin laporan, mengajar, terus kemudian merancang modul dan lain sebagainya. Apa challenge sebagai siswa? Lebih macam-macam lagi gitu ya, dengan tugas belajarnya dan seterusnya. Artinya ini tidak bisa dihindari. Tetapi the ultimate weaponnya adalah calm mind. Jadi cara berpikir yang tenang atau cara berpikir yang tajam. Bukan santai, tapi calm ya. Biasanya kalau semakin calm itu malah semakin fokus. Nah, seperti di olahraga, seperti yang tadi disampaikan, saya juga berkutat pada bidang olahraga. Biasanya atlet kalau sudah sangat fokus itu malah pikirannya sangat tenang. Gitu. Tapi kalau masih ada gerusa-gerusu dan seterusnya, berarti dia masih ada sesuatu yang membuat dia cemas. Nah, dengan mulai dengan starting point yang seperti ini, maka mungkin kita bisa melihat beberapa contoh yang kita alami di sekolah gitu ya. Apa sih yang sering kali kita hadapi? Nanti saya akan minta baik yang hadir secara offline maupun online via Zoom untuk menuliskan beberapa pengalamannya di kolom chat, atau mungkin nanti bisa diinformasikan ke moderator. Baik, saya akan lanjutkan. Bapak dan Ibu, ada backsound suara burung mengganggu enggak kira-kira? Mohon maaf. Sampai mengganggu enggak? Insya Allah enggak Bapak. Boten nggih, baik. Oke. Baik, kita mulai di bagian yang pertama terkait dengan definisi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa perspektif dan pendekatan. Jadi stres itu sekali lagi definisinya mari kita melihat di dua sisi. Jadi sebenarnya bisa positif, bisa negatif. Kalau zaman dulu itu hanya ada dua, bahkan netral sama positif. Jadi stres itu nggak ada yang negatif sebenarnya gitu ya. Nah, dalam slide ini beberapa dalam bahasa Inggris saya akan, karena saya kadang-kadang kesulitan untuk menemukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi stress is not necessarily bad, tidak sepenuhnya buruk gitu ya. Itu bergantung dari bagaimana respon kita. Nah, kata kunci yang kedua ada pada how we respond. Ya, how we respond. Nah, stres itu memang berpotensi untuk membuat kita lelah gitu ya. Tetapi ketika kita mampu untuk merespon dengan tepat, maka sebenarnya stres itu bisa menjadi energi gitu. Nah, bagaimana caranya itu mengarah kepada suatu energi yang positif, ataukah itu malah merugikan kita menjadi energi yang negatif? Ini tergantung bagaimana cara kita perceive. Perceive itu adalah bagaimana cara kita menilai, bagaimana cara kita memaknai, bagaimana cara kita bagaimana cara kita mempersepsi juga gitu ya, bagaimana itu. Misal contoh saya hari ini gitu. Saya hari ini secara mendadak tadi saya tes swab itu jam 4 sore, 4.15, kemudian hasil tes itu keluar tadi jam 3.29 di WhatsApp. Kemudian saya buka linknya, ternyata positif. Itu adalah stressor gitu ya. Lalu kalau saya panik, saya bisa aja, saya panik gak enak nih, ya sudahlah saya tetap berangkat aja. Tapi kalau saya melakukan itu, maka saya akan menjadi trigger stressors untuk Bapak Ibu yang hadir di sana. Sehingga langkah awal yang saya lakukan adalah mengunduh semua dokumen terkait dengan hasil pemeriksaan, kemudian mengirimkannya kepada Bu Natalia sebagai PIC. Kemudian saya mendiskusikan bagaimana langkah-langkah. Nah, jadi perceive saya dalam situasi stres itu tadi adalah bahwa okay, it happen, ini terjadi, saya positif COVID, what next? Lalu
lalu apa yang harus saya lakukan? Jadi saya sudah langsung menerima bahwa oke, saya positif COVID. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk bisa merespon itu semua? Nah, itu adalah apa namanya yang dimaksud dengan PIRSIF itu tadi. Nah, dengan demikian maka kita bisa menetapkan berdasarkan definisi yang lama gitu ya, bahwa stres itu belum tentu negatif, tapi ini juga bisa menjadi positif atau negatif atau ini semua netral gitu ya. Yang mengarahkan menjadi positif atau negatif adalah bagaimana kemampuan kita dalam mempersif, menilai stressors. Nah, saat ini the most commonly accepted definition of stress is negative. Jadi stres itu banyak sekali dimaknai sebagai suatu hal yang negatif. Loh apa bu kok gini? Wah stres aku. Wah, itu ya. Loh pak kenapa kok begini dan seterusnya. Kok nggak kelihatan bersemangat gitu. Stres banget tuh laporannya numpuk gini dan seterusnya. Oke. Siswa kadang-kadang tidak menampilkan secara langsung. Tapi mungkin terlihat pada hasil belajarnya. Ya, atau performance dia pada saat di sekolah biasanya terlihatnya seperti itu. Tapi apakah itu adalah stres yang negatif? Ini kadang-kadang yang sulit bagi siswa adalah kemampuan untuk mengekspresikan stresnya, karena ada beberapa hal yang kurang, dalam tanda kutip kurang mendukung generasi sekarang itu untuk bisa berkomunikasi dengan baik terkait dengan apa yang dirasakan dan dipikirkan. Mereka jauh lebih mudah untuk spill ke Twitter, spill ke Instagram, spill ke Facebook dan seterusnya terkait dengan apa yang dialami. Nah, kembali ke slide ini, bahwa stres adalah kondisi atau perasaan gitu ya, yang dialami oleh seseorang that demand exceed the personal and social resources the individual is able to mobilize. Jadi sebenarnya apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan, gitu ya. Dan ketika ada sesuatu yang melebihi, dinilai di awal tuh melebihi apa yang kita mampu lakukan dan seterusnya, maka itu akan kita anggap sebagai stres, gitu ya. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan, lalu bisa nggak dalam setiap hari kita itu terhindar atau bebas dari stres? Kalau terbebas dari stresnya insya Allah nggak bisa. Tapi bahwa kita bisa mengelola stress source itu menjadi positif, itu bisa banget. Gitu ya. Kenapa? Karena stress is daily experience. Stres adalah suatu hal yang kita alami setiap harinya. Bapak dan Ibu yang mungkin tadi berangkat dari rumah sudah ada stresornya sendiri ketika berangkat. Ketika mendengarkan bahwa oh ini jadinya hybrid, mungkin itu adalah stressor gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi kata kunci yang ketiga adalah ini. Our ability to cope is challenge. Kemampuan kita untuk beradaptasi dan merespon atau menyesuaikan gitu ya dengan situasi yang kita anggap lebih berat dari yang kapasitas yang kita miliki, itu sedang menjadi challenge gitu ya, sedang menjadi tantangan bagi kita gitu ya. Nah, sehingga muara dari definisi stres 1 dan 2 ini adalah ability to control. Jangan sampai kita kehilangan kontrol. Jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk mengendalikan apa yang disebut sebagai stressors itu nantinya. Nanti akan ada bahasan khusus terkait dengan stressors, tapi untuk dua definisi ini saya pikir kita sepakat bahwa pertama tergantung bagaimana cara kita mempersif, bagaimana cara kita menilai, kemudian yang kedua tergantung bagaimana cara kita beradaptasi dengan stressors itu sendiri. Lah kalau cuman bicara kan gampang Pak, betul, karena stres itu sebenarnya bukan kemampuan bukan hanya kemampuan batin, tapi bagaimana cara kita mengelola pikiran, perasaan dan perilaku kita sehingga kita punya coping ability gitu ya. Nah, ini banyak psikolog juga yang ada di sini, tentu sudah sangat familiar gitu ya. Bapak Ibu guru BK tentu juga sudah sangat familiar terkait dengan coping stress. Ya ada emotional coping, ada focus coping, ada emotional focus coping, ada problem focus dan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang bisa kita optimalkan. Oke. Nah, dari situ pertanyaan saya adalah, misalkan saya ambil contoh situasi saat ini, pandemi COVID dengan semua cerita yang menyertai gitu ya. Apakah ini adalah termasuk stressors bagi kita sebagai guru? Dan juga mungkin bagi siswa, mungkin ada pengalaman terkait dengan sharing para siswa, ke Bapak dan Ibu, keluhan-keluhan yang mungkin terjaring di sekolah maupun
melalui forum-forum gitu ya. Dan kemudian apakah ini adalah sebenarnya suatu stres yang positif atau negatif? Monggo Bapak dan Ibu mungkin dalam waktu 3 sampai 5 menit silahkan menuliskan di kolom komentar bagi yang hadir melalui Zoom, bagi yang luring atau secara offline di sana mungkin bisa menginformasikan kepada moderator. Maaf merepotkan, tapi semoga ini tidak menghambat. Tapi prioritasnya adalah kita dulu. First personnya adalah kita dulu sebagai seorang guru dulu. Nanti kalau ada keterangan atau informasi terkait dengan pengalaman pada siswa, boleh tetap diinformasikan. Silakan Bapak dan Ibu, mari kita diskusikan apakah ini semua adalah stressors gitu. Kalau iya, apa yang menjadi stressors? Apakah kebijakannya, apakah kuota internet yang harus luar biasa kita spending gitu ya, ataukah interaksi-interaksi atau isu kesehatannya, ada macam-macam. Silakan. Baik, silakan Bapak Ibu yang mungkin ingin berbagi cerita tentang bagaimana, apakah mungkin ada yang Bapak Ibu yang hadir di sini mau langsung bercerita, monggo, atau mungkin Bapak Ibu yang menghadiri secara online. Monggo Bapak Ibu. Mungkin untuk mengawali baik, mungkin untuk mengawali mohon ditunggu ya Pak Afif, ini masih backsound. Oke, Ibu ada feedback nih. Iya, iya. Iya, tidak apa-apa. Sudah? Baik. Nah, mungkin untuk mengawali cerita dari saya dulu, nggih Bapak Afif, boleh ya? Baik. Jadi, saya dulu juga sudah pernah jadi alumni Bapak. Alumni dari ini, maksudnya terpapar gitu, nggih. Memang awal tentu terkejut ya pasti begitu, karena nggak menyangka dan terutama karena saya tidak bergejala sama sekali gitu. Kemudian langsung saya berusaha menenangkan diri tentu karena harus memikirkan bagaimana suami saya, bagaimana anak saya begitu ya. Terus akhirnya menghubungi ke pihak puskesmas, bisa langsung dilakukan swab untuk keluarga begitu, dan ternyata alhamdulillah negatif, jadi hanya saya saja yang perlu isolasi, dan ternyata ada beberapa kawan yang juga sama terpapar positif. Namun teman-teman saya melihatnya teman-teman saya ini bergejala dan secara tidak langsung mereka menunjukkan bahwasanya ini menjadi stresor yang negatif akhirnya begitu. Nah, sehingga saya jadi terbesit, termotivasi untuk bisa memberikan motivasi ke teman-teman bahwasanya ayo kita pasti bisa nih melewati ini bersama-sama karena kamu tuh nggak sendirian gitu, kita bareng-bareng gitu kan. Jadi kita yang bikin grup WA yang setiap pagi saling menyapa begitu, saling menguatkan. Terus kami juga saling berkirim cemilan karena kami nggak bisa kemana-mana yang beli sendiri gitu kan ya. Jadi sebagai penguatan kami saling berkirim cemilan ya, entah itu by GoFood, pasti by GoFood gitu kan. Nah, gitu sehingga alhamdulillah saya merasa
teman-teman lebih termotivasi, ceritanya sudah tidak lagi bernada sedih begitu. Itu yang kalau dari pengalaman saya pribadi, Pak Alvis. Bu Vivi matur nuwun sangat sharingnya. Ya artinya dari cerita tadi kita bisa melihat dua definisi tadi terpenuhi sebenarnya. Jadi akan ada beberapa orang atau beberapa individu yang memaknai stressors itu langsung ke negatif karena variabel-variabel lain tentu berbeda gitu ya. Mungkin variabel yang lain adalah membuat kita jadi langsung kepikiran, duh nanti saya harus gimana nih gitu ya. Dan kemudian mungkin ada maaf dalam tanda kutip ketidakberdayaan yang lain yang membuat kita langsung memaknai itu sebagai suatu hal yang negatif. Tapi ada juga yang memproses itu dengan cepat. Sebenarnya mungkin kondisi tidak jauh berbeda gitu, tapi hanya saja memproses itu dengan lebih cepat dengan tahapan pengelolaan yang tepat gitu ya, sehingga berubah menjadi stres yang positif. Dan kemudian yang menarik adalah Bu Vivi mencoba untuk menularkan energi positif itu kepada yang lain sehingga akhirnya rekan-rekan yang terpapar menjadi pemulihannya juga menjadi lebih baik gitu ya. Nah, mungkin kalau di sekolah ya Bapak dan Ibu ya, seperti apa sih biasanya dinamikanya ini terkait dengan mental health? Atau kalau misalkan di luar isu pandemi ini ada sekiranya stressor tertentu di lingkungan siswa, monggo di-sharingkan gitu ya. Nanti kita coba analyze gitu ya, apakah ini adalah suatu stres yang positif atau suatu stres yang negatif. Apakah perilaku siswa atau mungkin ada satu hal yang lain gitu. Monggo Bapak dan Ibu. Saya juga masih menunggu kalau di Zoom mungkin bisa langsung dituliskan di kolom chat biar bisa langsung saya baca. Bu Vivi biar fokus dengan yang di sana. Monggo Bapak Ibu, bila ada yang ingin sharing cerita tentang bagaimana kondisi. Baik, belum ada nggih? Atau sudah? Bagi Bapak Ibu yang sedang online, monggo bisa mungkin menuliskan di kolom chat. Ada yang akan berbagi cerita di sini? Baik, silakan. Bapak atau Ibu, ya, monggo. Cukup. Agak ditekan ke mulut. Terima kasih. Masuk ya. Pakai suara ini. Pakai suara ini. Nggak masuk. Dan ini menjadi stres bagi siswa. Tapi itu terjadi di awal-awal. Makin kesini, stres ini menjadi sebuah pembelajaran juga. Mengedukasi dia fokus kembali
bisa membaca ini positifnya bagi dia sudah dikasih dengan mudah pada berita-berita yang akan jadi kami semua dengan adanya COVID. Nah, dari edukasi itu artinya dia bisa positifnya positifnya karena dia bisa mengedukasi dirinya dan juga keluarga hidup lebih sehat, lebih jadi sampai sekarang dia membantu kami di sekolah menjadi santri sekolah dan kalau kita kalau ada teman kalau kita berombol itu dia mengingatkan ayo jadi sebenarnya jadi apa positif ya yang hadir di sana. Kepada ngapunten tadi Ibu siapa nggih? Asmanipun saya agak sedikit kurang jelas tadi. Dengan Ibu Lili dari SMA 13 Pak Afif. Bu Lili nggih, Bu Lili dari SMA 13. Matur nuwun Bu Lili sharingnya. Ngapunten tadi mungkin suaranya tidak terlalu jelas tapi saya menangkap beberapa poin-poin yang disampaikan. Jadi mungkin nanti bisa dikoreksi kalau misalkan ada yang saya kurang tepat menangkapnya, nggih. Jadi Bu Lili menceritakan bahwa sempat terdampak juga dengan pandemi COVID, di mana keluarga juga terpapar, tapi pada saat sudah agak lama, nggih, di awal-awal dulu, dan kemudian ketika ada yang dirawat dan seterusnya itu menjadi suatu stresor tertentu. Tapi yang menarik adalah di bagian akhir. Di antara itu saya tadi mendengarkan juga bahwa ada banyak sekali kecemasan-kecemasan yang disebabkan adanya berita-berita atau mungkin informasi-informasi yang beredar luas dan seterusnya gitu ya. Nah, yang menarik adalah pada akhirnya saat ini semuanya kalau saya tidak salah tadi menjadi lebih aware gitu ya terkait dengan isu kesehatan, menjadi lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya itu preventif dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi Bu Lili atas sharingnya. Nah, Bapak dan Ibu, memang ini kita tidak membahas stresor hanya pada COVID begitu ya, tapi dua contoh stres tadi itu menggambarkan suatu mekanisme natural yang sama polanya ketika kita membahas tentang stres. Jadi ketika stres pertama kali itu datang ke kita, kita akan mengukur diri apakah kita itu sanggup atau tidak. Ini nanti akan ada namanya fight or flight response. Gitu ya, nanti kita akan sampai ke bagian situ. Lalu kedua, kemudian kita akan mencoba untuk melakukan pengelolaan. Ya, nah, lalu yang ketiga adalah kita beradaptasi. Nah, ini adalah salah satu model adaptasinya Selye, ya, General Adaptation Model of Stress, dan adaptasi ini akan membuat stres itu menjadi suatu bagian yang ketika kadar yang sama kita alami, udah sih, ya istilahnya wong Surabaya, alah aku wis tahu, kayak gitu. Jadi kayak ya aku sudah pernah, sudah bisa melewati ini kok. Nah, tetapi itu hanya bisa disampaikan atau dikatakan oleh orang-orang yang memang sudah berhadapan, gitu ya, sudah mengelola. Kalau nggak mengelola, tapi misalkan withdraw ya, menarik diri dari stressors, atau salah memaknai, misalkan contoh ini biasanya siswa ini banyak yang mahasiswa di kampus nih kadang-kadang begini Bapak Ibu, saya share ya sedikit. Jadi bimbingan skripsi misalkan, Pak, saya buntu, nah istilahnya anak-anak sekarang kan gitu. Pak, saya buntu nih gitu. Bab 2, bab 3 saya kok revisi terus gitu. Ya, respon saya,
Ya, karena saya masih melihat ada yang harus diperbaiki. Jadi, mari kita berproses. Oke, Pak, tapi kalau untuk minggu depan saya boleh nggak bimbingannya mundur beberapa hari? Saya mau menenangkan diri dulu gitu. Oh ya silakan, nggak apa-apa gitu. Lah monggo itu cara Anda. Nah, tapi saya bilang, tapi tolong dipastikan ketika Anda menenangkan diri, Anda menghasilkan suatu cara untuk membuat pekerjaan Anda terkelola dengan lebih baik juga. Gitu. Oh baik Pak, siap. Ternyata 3 hari itu dia jalan-jalan Bapak dan Ibu. Nah, di era digital ini kan posting status itu kan bisa dengan mudah muncul di kebetulan saya dengan bimbingan itu kita saling follow gitu ya. Jadi saya jadi tahu mereka aktivitasnya apa, jalan-jalannya. Kemudian ketika bimbingan di hari Jumat itu saya tanya gimana kondisi sudah lebih baik. Baik Pak hingga tadi malam. Baik Pak hingga tadi malam. Loh sekarang kok jadi nggak baik? Iya kan sekarang bimbingan lagi. Loh kan tujuannya kemarin tuh katanya mau mengatasi stres. Iya Pak, ternyata ketika saya bimbingan lagi saya stres lagi. Nah, ini karena yang bersangkutan selama 3 hari itu berfokus pada emotional focus. Dia hanya berfokus pada sisi-sisi emosi dari stresor, yaitu apa? Rasa tidak nyaman, ini, itu, dan seterusnya. Tapi dia tidak menghadapi masalahnya. Gitu. Jadi ketika Jumat pagi itu bimbingan, ya saya bimbingnya selalu kelompok gitu ya, sehingga kami yang seru adalah ketika bimbingan itu akan ada 2 hal. Mereka akan menertawakan nasib masing-masing dan kita akan saling menertawakan. untuk dalam hal ya ya wes itu stresmu masing-masing, ayo kita sekarang sama-sama hadapi. Ya udah sekarang bab 2 bab 3 progresnya apa, saya to the point Bapak Deni. Kenapa? Karena dia sudah melakukan penyeimbangan di sisi emosinya dan saya harus membuat dia kembali kepada track agar dia bisa sukses beradaptasi pada 2 kaki. Kalau selalu di 1 kaki ini nggak akan imbang gitu ya. Apalagi sekarang kan ada banyak istilah ya siswa-siswa sekarang. Aku capek, aku mau healing dulu. Padahal Bapak Ibu yang psikolog atau guru di sini, healing itu maknanya nggak sesederhana itu. Gitu ya. Kadang jajan itu dianggap healing sama siswa gitu ya. Bepergian kemana itu dianggap healing. Ya memang bisa sih, tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Nah, Bapak dan Ibu kita lihat General Adaptation Model of Stress-nya Selye di sini ya. Nah, kita cermati di sini. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya, stressors di layar ya. Atas juga ada tuh sebenarnya stressors gitu ya. Semuanya ada di sekeliling kita gitu ya. Ini itu ada di sekeliling kita. Nah, ini ada di sekeliling kita. Nah, semuanya arahnya ke sini. Menekan begini gitu. Siapa ini? Ini adalah kita, di individual. Gitu. Nah, artinya apa? Sebenarnya ini adalah unescapable, suatu hal yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Nah, yang menjadi perhatian adalah di setiap individu ada 3 poin. Pertama adalah strength of constitution, kedua adalah psychological strength, ketiga adalah degree of control. Tadi sudah kita sebutkan di awal. Gitu. Cara kita mengkontrol tergantung pada persepsi kita pada event juga. Gitu. Nah, ini yang membuat meskipun stresornya sama, respon dan reaksi setiap orang berbeda-beda. Ini yang membuat contoh Ibu Vivi tadi. Gitu. Meskipun sama-sama COVID, respon dan reaksinya berbeda-beda. Meskipun sama-sama terdampak, respon dan reaksinya beda-beda. Misalkan Bapak Ibu ngapunten, ya kita sama-sama pegawai gitu ya. Ketika sudah akhir bulan gitu ya, itu stresor sebenarnya. Tapi respon dan reaksi masing-masing akan beda-beda. Atau ketika anak sakit misalkan, respon dan reaksi kita akan beda-beda. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan General Adaptation Syndrome? Itu adalah 2 arah yang dimaksud dengan Selye, di mana ini akan menentukan apakah kita mampu atau kita kesulitan untuk mengelola stres. Ya. Yang pertama adalah kita ke sini dulu. Ya, kita ke yang ke sini dulu. Nah, ini nomor 1. Jadi unsuccessful adaptation atau adaptasi yang tidak sukses itu biasanya diindikasikan dengan adanya kecemasan-kecemasan,
ketidakberdayaan, lalu kemudian munculnya rasa tidak nyaman hingga rasa sakit dalam tubuh atau fisik. Jangan salah, stres juga menjadi salah satu trigger atas kondisi fisik ya, biasanya di lambung, saluran pencernaan lah gitu ya. Kemudian karena jaringan di saluran pencernaan itu identik dengan rongga mulut, maka biasanya sariawan, panas dalam atau apalah itu. Atau kemudian mungkin ada sakit kepala gitu ya di bagian tengah sampai ke pundak belakang gitu ya, headache. Nah, sehingga ini akan meningkatkan ya vulnerability, meningkatkan kerentanan. Padahal stressors tidak berhenti, di bawah masih ada stressors. Stressors tidak pernah berhenti. Nah, mari kita bayangkan kalau ini ada di posisi siswa. Oke, Bapak Ibu, coba kita bayangkan kalau ini posisinya adalah siswa. Mereka berarti rentan memiliki unsuccessful adaptation. Tugas dari kita sebagai pendidik adalah mengajarkan mereka untuk menguasai keterampilan-keterampilan itu hingga akhirnya GAS ini, General Adaptation Syndrome ini menjadi successful adaptation. Di mana di dalamnya ada growth, ada happiness, ada feeling secure, dan juga ada strength, kekuatan, gitu ya. Dan di sini capaiannya adalah greater resistance. Kalau siswa mencapai resistensi yang baik terhadap stres, maka stres lanjutan ini akan tidak berarti apa-apa bagi mereka. Artinya bukan berarti nggak berarti apa-apa itu berarti nggak berdampak, bukan gitu. Tapi sebesar apapun stresnya, mereka selalu punya kemampuan untuk mengolah pikirannya bahwa oh aku tahu nih, aku harus begini. Gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, gitu ya. Nah, makanya oleh karena itu di pertemuan pada pagi hari ini kita mencoba untuk mempelajari diri kita sendiri dulu, sampai kemudian akhirnya kita bisa mengajak anak didik kita untuk memiliki adaptasi yang baik, gitu ya. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah bagaimana caranya, gitu ya, dari unsuccessful adaptation menjadi successful adaptation. Nah, ini nanti akan kita pelajari di slide yang berikutnya. Tapi sampai sini dulu kita menyelesaikan sesi awal dulu terkait dengan definisi dan terkait dengan pattern dari stres itu ya Bapak dan Ibu, sehingga kami berharap kita sudah punya satu satu sudut pandang yang sama terkait dengan stressors ini. Oke. Nah, ini terkait dengan beberapa isu ya di labor terkait dengan tenaga kerja. Jadi saya mencoba untuk melakukan identifikasi WHO itu seperti apa sih. Nah, ini kalau Bapak Ibu saya yakin sama lah dengan saya juga, kita sama-sama mengajar begitu nggih. Tantangannya sama. Apa sih resiko terbesarnya adalah psikososial. Psikososialnya apa? Pertama, work arrangement. Jadi pertama adalah perubahan-perubahan terkait dengan tata kelola pekerjaan. Dari yang sebelumnya itu kita tatap muka, kita menjadi online full. Dari yang sebelumnya online full, sekarang menjadi hybrid. Dari yang sebelumnya hybrid, mau tatap muka terbatas. Tatap muka terbatas, kemudian Omikron naik, jadi hybrid lagi. Sama kayak kegiatan kita pagi ini. Rencana tatap muka, kemudian harus hybrid lagi. Nah, ini adalah challenge yang setiap dari kita tuh akan punya sudut pandangnya masing-masing, dan itu akan menempatkan kita pada resiko-resiko psikososial. Nah, kemudian ini bisa menjadi meningkat bergantung pada dua faktor tadi, appraisal, ya, bagaimana kita perceive dan bagaimana kita cope, ya. Nah, di level yang lebih tinggi ya untuk workers dengan load yang cukup tinggi, atau mungkin di mahasiswa gitu ya, di mahasiswa dengan load yang cukup tinggi, ini menjadi temuan Bapak dan Ibu bahwa ada psychological response seperti sebentar, saya mau anotit dulu. Nah, ada psychological response di sini. Wait, saya ganti warna deh biar nyaman. Kok dari tadi merah terus gitu. Kira Pak Afif marah-marah. Nah, ini. Oke, psychological response-nya adalah pertama low mood gitu ya, dua low motivation, exhaustion. Oke, kita stop sampai sini dulu, 1, 2, dan 3. Pernahkah Bapak dan Ibu mengidentifikasi ada siswa didik atau peserta didik kita yang mungkin memunculkan ciri-ciri di atas?
moodnya nggak bagus gitu ya, kemudian motivasinya menurun, kemudian ada kelelahan gitu ya. Bisa jadi ini adalah indikasi-indikasi awal bahwa dia memunculkan respon psikologis terkait dengan stres gitu ya. 1, 2, 3 ini tahap awal. Kalau ini muncul, sebaiknya kita sudah mulai identifikasi dan sudah mulai melakukan respon awalan awal. Kenapa? Karena di 4, 5, dan 6 ya, ini adalah level yang sudah lebih serius, muncul kecemasan, muncul indikasi ciri-ciri depresi awal, sehingga sampai ke burnout juga kalau untuk yang bekerja atau mungkin akademik juga bisa. Nah, ketika tidak diatasi lagi, maka yang paling tidak kita inginkan adalah ada munculnya pemikiran suicidal atau bunuh diri. Sebagai relawan sejiwa di HIMSI terkait dengan ini, gitu ya, saya bersyukur sih kalau sekarang insya Allah sudah nggak ada lah yang ini udah nggak ada gitu. Tapi kita nggak tahu karena ada Omikron ini nanti akan seperti apa. Tapi yang jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, mulai dari sini sampai ke sini, ini semuanya muncul sebagai respon psikologis yang cukup khas. Nah, tantangan bagi Bapak Ibu sekarang adalah mencoba untuk meningkatkan sense akan adanya respon-respon ini di lingkungan sekolah. Bapak dan Ibu, saya tidak memberikan, tentu saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan instruksi, tetapi saya berharap kita semua, saya juga gitu ya, bersama-sama kita meningkatkan sense gitu, terkait dengan ini, karena bagaimanapun juga tanggung jawab kita adalah peserta didik gitu ya. Kalau saya di mahasiswa saya, Bapak Ibu ya di siswi Bapak Ibu di sekolah gitu ya. Seperti Bu Vivi dari Saim ya Bu ya. Inggih ya. Dengan tantangan karakteristik dan seterusnya ya. Wah, saya jadi semakin tidak ragu nih gitu, karena tahun ini anak saya masuk SD Saim dan sudah diterima Bu. Itu cerita yang lain. Oke. Baik, kita lanjutkan sebentar. Nah, kalau yang berikutnya adalah physical reaction. Nah, selama fase stres maka akan ada kondisi-kondisi fisik yang mengikuti. Masalah pencernaan, masalah tekanan darah, otot yang kaku. Ya, jangan salah ya Bapak dan Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu terbangun dengan otot kaku yang tidak biasa, bisa jadi itu adalah reaksi dari stres. Ya, padahal waktu untuk jatuh tidur sudah ditentukan, biasanya jam sekian gitu ya. Atau mungkin ada headache beda dengan pusing. Pusing biasanya menyertai sakit yang lain seperti flu dan seterusnya. Tapi kalau sakit kepala itu juga bisa disebabkan oleh adanya stres. Atau dermatological reaction, mungkin ada yang kulitnya mengalami suatu hal tertentu dan seterusnya. Dan yang jelas, nah ini yang paling ditakutkan oleh pimpinan gitu ya, atau atasan kita adalah productivity. Jadi ada absenteeism, jadi kita semakin sering nggak masuk dan seterusnya. Kalau siswa, kita sudah fasilitasi dengan online, tetapi apakah mereka produktif dengan model ini? Nah, itu menjadi tantangan bagi mereka sendiri gitu ya. Saya ngelihat keponakan saya, bahkan anak saya sendiri yang masih TKB, ketika sekolah online tuh di awal 20 menit itu dia masih di depan layar, kemudian 20 menit berikutnya dia matikan kamera, kemudian dia entah joget-joget, entah tiduran, entah apa gitu. Di awal saya sempat stres, itu stresor bagi saya. Aduh, nanti gurunya gimana ya? Tapi kemudian kesini saya semakin memahami bahwa ya mereka jenuh juga sih. Tapi ya gimana lagi gitu. Jadi kemudian kita membuat kesepakatan, oke, nggak apa-apa, sesekali boleh off cam, tapi kemudian nyalakan lagi gitu ya. Nah, mungkin setiap sekolah akan ada perbedaan kebijakan sih. Nah, tapi yang perlu kita tangkap adalah bahwa ternyata stres itu bisa bersumber dari hal-hal yang bagi orang lain mungkin biasa saja, tapi bagi orang yang lain lagi itu adalah suatu hal yang cukup berat gitu ya, atau cukup sulit. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua Bapak dan Ibu, yaitu faktor penyebab stres. Nah, di sini secara sederhana sebenarnya tipe kepribadian itu ada 13 ya. Tipe kepribadian itu nggak bisa kita justifikasi hanya dengan satu teori. Ada 13 teori lebih untuk kepribadian gitu ya, dengan masih ada teori menggunakan pendekatan psikoanalitik, kemudian ada neo, kemudian ada macam-macam hingga sampai ke trait dan seterusnya. Tapi
kalau kita lihat sederhana, ini adalah faktor internal, sumber atau penyebab stres yang pertama adalah tipe kepribadian. Orang yang tipe A, gitu ya, saya ini sebenarnya tipe A, Bapak dan Ibu. Tipe A ini adalah orang-orang yang kompetitif, time urgent, hostile, and agresif. Mostly ini dikaitkan dengan tipe kepribadian introvert, ya. Tapi nggak selalu sebenarnya, gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang yang berisiko lebih tinggi terhadap stres, gitu ya. Tetapi jangan khawatir, karena kita punya sisi ini, ya, tipe A itu punya sisi time urgent, maka kemampuan pengelolaannya lebih baik ketika menghadapi stressors. Gitu. Nah, sedangkan pada tipe B, ya, relax gitu ya, one thing at a time, express feelings gitu ya. Ini resikonya lebih rendah terhadap stressors ya. Tetapi bisa menjadi besar kalau faktor ini tidak terkelola. Jadi untuk hal-hal yang sangat kompleks, karena dia mengerjakannya adalah ya wes satu persatu lah gitu ya. Wes gak apa-apa, tak kerjakan satu demi satu tahap dulu. Padahal kadang-kadang pekerjaan kan atau mungkin siswa kita di level akademik tugas itu juga nggak bisa diselesaikan satu-satu gitu kan. Kadang-kadang mereka harus multitask dalam satu hari mengerjakan banyak hal gitu maksudnya. Ini pun juga bisa menjadi stressor. Nah, lalu apa maknanya gitu ya faktor kepribadian ini? Yang terpenting adalah berarti apapun tipenya, mau tipe A atau tipe B, yang paling penting adalah kita mengenali siapa atau apa tipe kepribadian kita. Sehingga pada saat kita mengalami stres, kita sudah langsung tahu kita akan menentukan langkah apa, gitu ya. Saya tadi pagi terus terang agak sedikit gak enak dengan Bu Natalia gitu, karena saya 3:30 itu mencoba menelpon saya, ya barangkali masih tidur kali ya gitu. Saya juga nggak enak gitu, tapi karena saya time urgent ya Bapak dan Ibu, dan saya merasa apa ya, enggak enak gitu dengan Bapak Ibu sekalian yang sudah mengagendakan hari ini datang langsung gitu, maka saya harus segera melakukan koordinasi gitu. Jadi saya sempat menelpon, chat itu juga beberapa kali gitu ya. Nah tapi karena saya mengenali itu cara saya, jadi ya udah nggak apa-apa, itu cara saya untuk beradaptasi dengan stressors gitu. Oke, ini tipe kepribadian. Nah, apa tipe kepribadian Bapak dan Ibu? Nah itu monggo nanti ditelusuri gitu ya. Sekarang meskipun tingkat atau secara psikometri mungkin masih debatable, tapi sekarang banyak apa namanya self assessment online gitu ya terkait dengan tipe-tipe itu. Ya saya tidak menyarankan sih, tapi kalau untuk sekedar ya pengen tahu aja sih nggak apa-apa gitu. Tapi tentu kalau mau valid ya silahkan melakukan pemeriksaan psikologis. Ada banyak pakar-pakar di ruangan ini mungkin bisa dibantu nanti untuk mengidentifikasi. Nah, yang kedua adalah locus of control. Nah, ini yang menarik. Locus of control adalah salah satu teori dari sosial kognitif. Teori sosial kognitif yang ini kalau di kuliah psikologi itu biasanya digunakan ketika mempelajari perilaku sehat. Ya, atau psikologi kesehatan biasanya. Kenapa? Karena setiap orang itu punya cara berpikirnya sendiri akan situasi. Yang pertama adalah orang dengan tipe internal locus of control. Ini adalah tipe di mana mereka cenderung meletakkan diri atau pribadi itu sebagai faktor kendali utama. Jadi misalkan saya sekarang COVID gitu ya, saya positif COVID, yang muncul dalam pikiran orang internal locus of control, misalkan saya adalah internal locus of control adalah ya ini karena saya kemarin melakukan perjalanan dan kemudian sesekali saya memang mungkin menurunkan masker ketika berinteraksi ya, saya nggak tahu di mananya, bisa di jalannya, di kendaraan, bisa di forum rapatnya, atau bisa dimanapun, tapi mungkin karena saya yang tidak terlalu ketat pada prokes. Ini internal locus of control. Nah, lain halnya dengan external locus of control. Ini akan meletakkan fokusnya pada orang lain atau pihak lain, gitu ya. Wah ini gara-gara mereka nggak prokes gitu ya, saya sudah pakai masker, mereka nggak ada yang maskeran, nah kayak gitu ya. Ya apalagi di perjalanan itu nggak ada sekatnya mobilnya dan seterusnya. Jadi external locus of control. Jadi lebih kepada why does everything happen to me? Ya because of someone else gitu ya. Karena ada orang lain yang melakukan itu atau ada pihak lain yang melakukan itu gitu. Tapi kalau internal locus of control adalah ya ini karena saya sendiri. Nah,
Tipe mana yang lebih rentan? Sekali lagi kita tidak bisa langsung menetapkan tipe mana yang lebih rentan, tapi dengan mengetahui kita punya internal atau external locus of control, maka kita jadi lebih mudah dalam mengelola. Saya pribadi adalah orang yang internal locus of control, jadi penerimaan saya lebih cepat. Ya udah ya, memang gara-gara saya, udah gitu aja gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah, ada sesuatu besar yang terjadi dan itu adalah stresor baik itu di pekerjaan, saya cepat acceptance karena saya internal locus of control. Ya piye nah gitu, yang saya yang salah kok gitu. Jadi saya nggak tahu itu menguntungkan atau merugikan gitu ya, tapi ya setidaknya itu mempercepat waktu saya untuk kemudian menentukan langkah lanjutannya terus apa gitu. Nah, lalu eksternal, faktor eksternal yang pertama adalah lingkungan. Surabaya itu lingkungannya stressful, ya, mulai sejak di lingkungan terdekat kita di sekitar rumah, gitu ya. Kemudian ketika kita keluar, suhu dan temperatur di kota ini juga sangat wow, gitu ya. Ya meskipun belakangan sudah lebih banyak hujan sih, tapi ini faktor eksternal. Nah, saya sebagai apa namanya, saya baru masuk Surabaya 2008 Bapak dan Ibu. Saya mengalami shock gitu ya, ketika saya pertama kali masuk Surabaya itu. Dan saya butuh adaptasi 2-3 bulan. Dan ini adalah stres yang ya saya akui gitu. Karakter lingkungan dan seterusnya, mungkin terkait dengan lingkungan ini bisa kita persempit ya. Kalau kita pakai sistem lingkungan, berarti mungkin lingkungan bisa dibagi jadi keluarga, lingkungan rumah gitu ya, sekolah ya, kemudian lingkungan di luar sekolah, dan kemudian baru kota gitu. Nah, ini adalah faktor eksternal. Lalu faktor eksternal yang kedua adalah keluarga. Setiap keluarga itu tentu dengan ya dinamikanya masing-masing, persoalannya masing-masing, yang tidak ada ya kalau orang Jawa bilang sawang sinawang gitu ya. Tapi sejatinya tidak ada satu keluarga yang bebas dari stressors gitu ya. Mungkin seringkali kita terjebak pada pembandingan, enak yo keluarganya iki yo iso ngene iso ngono dan seterusnya, padahal kita nggak tahu pertempuran apa yang sedang mereka lakukan di dalam gitu kan. Nah, mereka pun juga mungkin melihat kita enak ya, ayem, nggak ada konflik ya. Mereka nggak tahu aja bahwa kita tidak membawa konflik itu keluar lingkungan dan seterusnya dan menyelesaikan di dalam. Nah, ini faktor eksternal. Siswa-siswi kita pun demikian Bapak dan Ibu gitu ya. Sehingga saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru di sini, karena saya yakin Bapak Ibu adalah pihak yang sangat memegang peranan terkait dengan komunikasi dengan keluarga pada siswa maksud saya. Nah, kemudian kondisi fisik. Nah, ini ya terkait dengan kondisi-kondisi yang menyertai apapun, baik itu fisik, fisiologis, yang sifatnya bawaan, sifatnya menetap maupun sifatnya terjadi karena mungkin ya, seperti pandemi sekarang. Ini juga faktor eksternal. Faktor-faktor ini itu menjadi sesuatu yang bisa membuat stres itu menjadi semakin negatif ketika kemudian kita juga tidak melakukan pengelolaan pada aspek internal dan eksternal itu. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat kembali kesimpulan umumnya adalah bahwa sebenarnya stres tadi kalau kita lihat di skemanya Hans Selye, stres itu ada di sekeliling kita. Ya, sehingga it's not stress that kill us. Bukan stres kok yang membuat kita itu menjadi terhambat. Siswa-siswi kita pun juga sama. Bukan stresor kok yang membuat kita terhambat. Tapi bagaimana reaksi mereka. Bagaimana reaksi mereka terhadap stresor itu yang berpotensi untuk membuat diri mereka menjadi terhambat, ya. Nah, lalu apa yang harus kita kembangkan, yang harus kita latihkan adalah ini. Ability to choose one thought over another. Makanya tadi insya Allah kalau untuk Bapak Ibu di sini, kalau lihat dari 2 contoh yang di-sharingkan tadi, sudah ada mekanisme otomatis yang luar biasa lah gitu ya, terkait dengan thought atau pemikiran yang muncul berdasarkan situasinya. Tapi mungkin siswa-siswi kita tidak bisa secara langsung punya ability untuk memunculkan pemikiran akan stresnya. Contoh misalkan siswa mengalami stres karena ia merasa beban akademik sekolah tinggi. Lalu apakah sekolah akan menurunkan beban akademik? Tentu tidak, karena semuanya sudah terstandar kan gitu.
Ya kan? Berarti yang harus kita identifikasi adalah ada apa dari siswa ini sehingga dia mempersepsikan atau bereaksi bahwa ini menjadi beban yang terlalu tinggi untuk dia. Apakah ada kendala pada kapasitas? Apakah ada kendala pada manajemen? Apakah ada kendala pada hal lainnya? Nah, ini yang menjadi tugas kita untuk mengidentifikasi. Nah, sebentar. Kita hapus dulu ini. Ya. Oke. Lalu, nah, di bagian yang ketiga adalah simptom-simptomnya. Jadi kita, kurang lebih saya kurang 20 menit lagi ya Bu Vivian? Atau untuk paparan? Masih ada 20 menit lagi, Bapak. Oke, baik. Baik Bu Vivi Materno. Baik, jadi untuk simptom ini mari kita sama-sama mencoba mengenali diri kita sendiri dan kemudian sekali lagi untuk mendorong sense kita agar kita bisa mengenali gejala-gejala stres yang dimunculkan oleh anak didik kita di lingkungan. Jadi yang paling sederhana yang terlihat adalah cemas, ya, cemas, panik, kesedihan. Ini yang paling yang mudah diamati pertama adalah perubahan emosi, nggak hanya sadness sih. Tapi biasanya ketika ada siswa yang mungkin perubahan emosinya aja cukup mendadak, tidak biasanya lah gitu, dia biasanya ceria menjadi berubah jadi gloomy begitu ya, sedih gitu dan seterusnya. Oh, ada apa nih? Gitu. Kemudian biasanya dia tenang, kemudian dia menjadi cemas. Biasanya dia mampu mengelola dirinya, kemudian dia menjadi agak sedikit ada panik dan sehingga muncul ciri-ciri. Mungkin kelihatannya di awal kayak kemerungsung gitu ya, tapi ternyata kemerungsungnya itu mengarah kepada panic attack. Gitu ya. Wah, itu. Nanti gimana ya? Aduh, nanti kalau dimarahin gurunya gimana? Nah, kemudian dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, itu. Nah, kalau sekilas kita lihat kan, kok jadi reaksinya kok jadi seberlebihan itu gitu ya. Atau yang ini yang paling kita tidak inginkan ya, depresi. Jadi ini adalah simptom-simptomnya. Tapi sebenarnya bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, jadi stres ketika itu kita terima, tubuh kita itu akan memunculkan hormon stres namanya kortisol. Nah, jahatnya kortisol ini, saya katakan jahat ya Bapak dan Ibu. Jahatnya kortisol ini adalah dia bisa langsung memberikan dampak pada belasan aspek dalam tubuh kita, baik itu fisik maupun psikis. Kita lihat yang pertama, metabolisme terganggu, kemudian depresi, hipertensi menjadi meningkat juga. Kemudian chronic fatigue. Chronic fatigue ini di awal itu ini mirip seperti gejala depresi, tapi mungkin yang terlihat adalah kehilangan antusiasme untuk mengerjakan tugas gitu ya. Selalu merasa lelah, belum ngapa-ngapain udah rasa capek dulu. Kemudian tubuh itu rasanya lelahnya tuh banget gitu. Kemudian gangguan tidur, sleep deprivation, migraines, tunnel vision, kemudian acid reflux disease ya, terkait dengan sistem pencernaan dan juga tingkat keasaman. Kemudian hostility, hunger, arthritis, dan yang tentu yang paling berbahaya sebenarnya adalah decreasing immune system. Nah, kalau secara simptom-simptom emosi atau psikologis kita melihatnya di 4 ini, maka kalau secara fisik atau fisiologis kita bisa melihatnya dari berapa belas ini. Ada 12 ya, ada 12 dampak yang bisa kita alami atau simptom atau gejala yang bisa muncul akibat pelepasan kortisol gitu ya. Tapi tenang Bapak dan Ibu, kortisol hanyalah satu hormon saja gitu ya. Sementara manusia itu kalau untuk happy chemical-nya itu dia punya 4 gitu ya. Jadi dengan melakukan hobi atau apa dan seterusnya itu ada pelepasan hormon-hormon yang sifatnya bisa mengcounter kortisol ini, dopamin dan lain-lainnya itu bisa. Nah, kalau stres itu sudah mulai menguasai kita, maka akan ada penurunan fungsi, baik itu fisik, psikis, dan otomatis juga fungsi-fungsi yang mengarah kepada produktivitas. Hal ini tentu juga ya, let's say samalah dengan anak didik kita gitu ya. Nah, di bagian akhir
Di bagian ini mari kita bersama-sama mencoba mengidentifikasi. Nanti selama 5 menit begitu ya di akhir dari sesi ini kita coba untuk membuat identifikasi kemungkinan-kemungkinan stressors apa saja yang ada di lingkungan kita. Lingkungan kita tuh berarti bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa dimanapun. Saya akan bebaskan. Kalau Bapak dan Ibu mau membawa ini kepada mental health siswa, bisa langsung spesifik di sekolah gitu ya. Prinsipnya adalah 3. Identifikasi, cermati, atasi. Ya, tanpa diidentifikasi maka jangan-jangan kita mengatasi hal yang salah. Sama kayak cerita terkait dengan mahasiswa saya yang bimbingan tadi itu ya. Dia bilang buntu gitu ya, kemudian dia bilang sih itu stres. Gitu. Padahal saya ya enggak killer kalau di kampus gitu ya. Kemudian ketika dia sudah berusaha mengatasi, ternyata nggak pulih stresnya. Gitu ya. Ternyata ketika ditarik, ketemu sumbernya adalah kesalahan identifikasi. Nah, gambar ini menunjukkan satu hal yang paling unik dari stres, yaitu fight or flight response. Jadi ketika, mari kita makna ini sebagai stressors gitu ya. Nah, manusia itu selalu berada pada fase di mana 1 dan 2 ini itu berada dalam satu waktu. Tak hadapi enggak ya, aduh aku kayaknya mau menghindar aja deh, tapi ini harus dihadapi, tapi menghindar aja deh gitu ya. Nah, ini adalah fight or flight response, dan ini adalah sekali lagi ini alamiah, natural. Jadi adalah respon-respon yang otomatis dari diri kita. Tetapi 1 dan 2 adalah pilihan. Jadi ketika ini saya kurung begini Bapak dan Ibu, ini adalah reaksi otomatis. Ketika ini saya kurung seperti ini, ini otomatis. Tapi ketika saya pilih 1, ini adalah kontrol yang dimunculkan oleh individu akan stres. Ketika saya pilih 2, ini juga adalah pilihan yang dibuat untuk menghadapi stres. Mungkin pada saat itu ingin withdraw dulu, flight dulu, nggak apa-apa. Kemudian nanti fight ketika sudah merasa lebih siap, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ketika sudah tidak ada kurungnya, maka ini adalah mekanisme manajemen stres. Oke. Nah, apa itu fight or flight response? Nah, saya akan jelaskan secara singkat di sini. Nah, ya. Jadi mekanisme alamiah ketika kita sedang berada pada satu momen untuk menentukan apakah kita itu mau menghadapi stressors ataukah kita kabur gitu, melarikan diri gitu dari stressors. Biasanya ditunjukkan dengan wajah memucat gitu ya, kemudian jantung berdebar-debar gitu, kemudian ada shaking begitu ya, trembling gitu ya, apa istilahnya, bergetar, gemetaran. Saya tadi mencari istilah, terima kasih Bu. Gemetar maksud saya. Oke. Kemudian dilated pupils, jadi ada perubahan ukuran pada pupils. Nah, ini reaksi alamiah Bapak dan Ibu, tetapi sekali lagi cara kita mengenali kapan kita harus melakukan manajemen stres adalah ketika kita mengalami fight or flight response. Disitulah kita harus memilih gitu ya. Kita mau fight, kita mau menghindar, atau kita mau menghadapi. Nah, gitu ya. Oleh karenanya, maka konsep utamanya adalah mengendalikan fight or flight response supaya kita tidak tidak menimbulkan dampak negatif. Oke. Sebelum saya lanjutkan, sebentar, saya mau cek dulu. Nah, oke ini ya. Stres bisa menimbulkan dampak positif dan negatif pada diri dan performa kita, tergantung pada cara pandang dan bagaimana respon kita terhadap stresors. Nah, sebelum menuju ke bagian akhir yaitu teknik pengelolaan stres, Bapak dan Ibu bisa sharing ya kepada kita semua. Ini kan hybrid ya, baik yang ada di ruangan di SMA 14 atau juga yang ada di Zoom, bisa di-sharingkan identifikasi. Jadi tentang ini tadi ya, identifikasi. Mari kita sama-sama mencoba mengidentifikasi stressors yang ada pada lingkungan kita itu biasanya berkisar apa saja. Bapak dan Ibu yang ada di aula bisa mencoba mencatat dan menuliskan dulu, kemudian mungkin menginformasikannya kepada Bu Vivi di depan, atau kalau ada yang mau langsung menyampaikan dengan mikrofon silakan.
Ya, sementara yang hadir via Zoom bisa langsung menuliskan saja di kolom chat. Mari kita coba untuk mengidentifikasi stressors apa yang terdekat ada pada diri kita. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin 3-5 menit lagi aja ini. Pak Afif, kalau ada yang mau bertanya boleh? Boleh Bu, silakan, silakan. Pak Afif, Pak Afif. J, Bu, silakan. Ya, Pak Afif, ada yang mau bertanya tentang manajemen stres. Mau ditanyakan sekarang atau mungkin nanti sekalian jadi satu di akhir sesi? Jika pertanyaannya juga dapat menyebutkan sumber stres yang spesifik, tidak apa-apa sekarang. Ya, oh ya, monggo berarti Bu. Pakai handphone lagi. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Selamat pagi, Ibu, monggo. Afif. G. Langsung bertanya, saya Bu Dewi dari SMA Al-Falah, Pak Afif. Salam kenal. Begini, Pak, ketika kita mengelola stres, kebetulan ini salah satu siswa kami sedang mengalami ini. Mungkin karena masa pandemi kemarin, kemudian ya seperti yang pernah, ya, oh belum ya. Ya, terima kasih. Agak ini ya, ditekan ke mulut. Sama. Sudah. Cek. Agak mepet sama. Cek dari. Ya. Terima kasih Pak Afif. Saya Bu Dewi, saya kembali dari SMA Al-Falah, Pak. Kebetulan saya sekarang sedang menangani satu siswa yang mengalami stres akibat pandemi ini. Sebenarnya belum kelihatan akibat pandemi. Kemarin coba untuk mengidentifikasi dan memang ada jadi ciri-ciri stres itu memang ada dan tetapi ketika stres ketika konseling saya menyatakan bahwa dia tanya kepada saya, apa saya mengalami stres, karena saya bilang ini kan setiap stres itu ada tarafnya ya. Untuk siswa kalau saya lihat ada tarafnya karena waktu itu dia baru, sekarang ini kan SMA kami juga baru offline-nya baru kemarin di apa namanya baru ada pertemuan PTM lah. Nah makanya saya bilang iya ada kemungkinan ke sana, hanya saja ini kan semuanya ada stadiumnya. Nah ini masih ringan saya bilang begitu. Tapi sebenarnya kalau saya boleh jujur itu sudah agak berat. Hanya saja saya ingin share di sini
Yang ingin saya tanyakan Pak, gimana caranya mengendalikan manajemen stres yang tepat untuk seorang siswa yang mengalami kejenuhan sosial. Jadi ceritanya dia jenuh bergaul, dia juga merasa jika dia bergaul maka akan dibully seperti ketika dia masuk SMP. Jadi tidak ada hubungannya dengan SMA, tapi itu gambaran itu terulang kembali ketika anehnya terjadi ketika kelas 12. Jadi saya mohon arahannya bagaimana caranya melakukan, karena memang sudah teridentifikasi mungkin ada stresnya, gejala stresnya. Nah ini konselingnya sudah 3 kali dan sudah 2 minggu ini, dan nanti saya akan jalani sesi konseling lagi untuk malam hari ini dan hari Minggu. Jadi Ananda datang ke rumah saya. Cuman saya ingin bertanya bagaimana caranya mengendalikan manajemen stres yang tepat bagi seorang siswa yang khususnya duduk di kelas 12. Terima kasih Pak Ali. Baik Bu Dewi, matur nuwun. Baik, ini langsung saya respon Bu Vivi. Yeah. Baik, matur nuwun Bu Dewi atas pertanyaannya ya, Bu Dewi dari Al-Falah. Saya sebelum saya merespon dengan memberikan jawaban, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu karena kepekaan Ibu membuat siswa tadi itu berada pada insya Allah berada pada progres yang bagus nantinya gitu nggih, sehingga dia bisa menangani apa yang menjadi stresor-nya saat ini. Nah, terkait dengan permasalahan yang dialami, yaitu yang disebutkan tadi sebagai kejenuhan sosial gitu ya. Kalau kita lihat ketika ada siswa usia remaja, tadi kelas 12 kan, kelas 12 itu transisi dari remaja akhir mau ke dewasa awal. Ketika di usia itu sebenarnya dia adalah waktunya menikmati betul interaksi dengan teman sebayanya gitu ya, sangat-sangat menikmati. Tapi justru ada anak-anak kita yang justru tidak ingin. Berarti maka ada sesuatu yang cukup besar yang menjadi motif kenapa kok mereka kemudian memilih untuk menghindar gitu ya dari lingkungan, dalam hal ini adalah pertemanan gitu ya. Nah, meskipun tidak spesifik di kondisi yang sama atau di waktu yang sama, ternyata pengalaman bully atau mungkin pengalaman buruk pada interaksi sosial di masa sebelumnya itu dia bawa terus gitu ya. Artinya Bu Dewi, Ananda saat ini masih belum pulih dari pengalaman tersebut, sehingga dia mengembangkan kecemasan dan ketakutan sehingga berupa pemasangan negatif. Jadi dia kalau ngelihat temannya yang sekarang itu pemasangannya otomatis dengan pengalaman yang lalu itu dipasangkan dengan yang sekarang gitu. Nah, ini adalah pemasangan negatif, sehingga yang dipersepsikan oleh pikirannya adalah bahwa saya nggak mau dapat pengalaman yang sama lagi, jadi sebaiknya saya tidak berteman dengan mereka semua atau berjarak gitu. Begitu nggih Bu Dewi. Nah, lalu ketika pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan optimalisasi manajemennya, adalah bahwa kita harus memutus pemasangan negatif tadi dengan menghadirkan fakta dan dukungan real bahwa teman-teman yang ada saat ini adalah bukan suatu bentuk interaksi dan pertemanan yang sama seperti pengalaman traumatiknya dulu di masa SMP. Caranya seperti apa? Mungkin bisa dengan membuat peer group, Bu. Jadi 2-3 orang gitu ya di sekeliling siswa. Itu menjadi supportingnya gitu ya. Tentu secara individual dia harus tetap menjalankan sesi konseling karena mungkin ada hal-hal yang sifatnya sangat mendalam yang perlu untuk dibagikan, perlu untuk dikeluarkan gitu, perlu untuk netralisir dan seterusnya gitu. Tapi secara interaksi sosial pada prinsipnya kan dia juga tetap butuh untuk berinteraksi, karena nanti ketika dia kuliah dia pun juga akan berinteraksi dengan teman-temannya kan. Jadi dia butuh untuk belajar menguasai dirinya. Jadi secara individu mungkin yang bisa saya sarankan adalah secara individu kita
optimalkan potensi positif yang dia miliki, keunggulan-keunggulan yang dia miliki, sehingga dia juga memiliki penghargaan dan pemaknaan diri lebih positif lagi, sehingga dia tidak mudah ketika temannya ada yang mungkin merendahkan atau apa, dia tidak mudah jatuh, memunculkan stress resistance tadi itu. Kemudian di sekelilingnya kita mungkin membuat sistem dukungan kecil dalam bentuk peer group yang ya dalam prosesnya mungkin gitu ya, kan ada apa mereka lah yang akan menjadi supporting dalam artian bukan berarti udah nggak apa-apa kamu sama aku aja begitu, tapi supporting justru akan membuat dia bertumbuh untuk misalkan dia harus menghadapi situasi baru gitu ya, maka teman-teman ini akan menjadi partner untuk mendukung subjek beradaptasi. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu proses 2 langkah yang bisa dilakukan. Insya Allah dengan trust yang sudah terbangun dan bahwa Ananda siswa ini juga mengikuti proses sesi juga dengan kesadaran, insya Allah sih waktu juga akan bisa membuat dia bisa pulih. Tapi ya itu tadi, dukungan dan lingkungan yang positif, suportif itu perlu untuk dihadirkan, dan dia sendiri juga harus segera menemukan apa sih versi terbaik dari diri saya itu apa. Nah itu mungkin bisa dibantu oleh Bu Dewi nanti. Matur nuwun, saya yang bisa saya respon dari pertanyaan tadi. Terima kasih Pak Afif. Ini untuk berbagi cerita lagi atau mau dilanjutkan lagi? Yang direct message via Zoom, Bu, saya bacakan sebentar. Jadi di kolom chat tapi melalui direct ini ada salah satu Bapak Guru menyebutkan tugas terlalu banyak, tuntutan hidup tinggi, ancaman penyakit, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah stressors, dan identifikasi ini membuat kita perlu untuk merancang satu, dibuat per tema Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan stressorsnya adalah tugas terlalu banyak, selalu yang kita coba untuk identifikasi tugas banyak ini dialami oleh diri kita sendiri atau juga teman-teman kita yang lain. Kalau ternyata teman-teman kita yang lain, berarti sebenarnya bukan tugasnya yang terlalu banyak, tapi mungkin waktu kita untuk mengerjakan itu terlalu sedikit. Jadi mungkin manajemen waktu, ya, manajemen prioritas dan lain sebagainya. Lalu tuntutan hidup yang tinggi, ya, di era sekarang memang tuntutan hidupnya tinggi, standarnya tinggi sekali gitu ya. Tapi apakah ini bisa kita hindari? Nampaknya sulit. Jadi memang kita juga harus berpacu juga dengan itu gitu. Jadi kembali lagi ke 2 tadi Bapak Ibu. Jadi ke persepsi atau penerimaan akan stressors dan juga bagaimana kita kemudian melakukan tahapan coping. Kita mau melakukan apa gitu. Ancaman penyakit berarti kita berfokus pada prevensi-prevensi yang harus dilakukan. Jadi pada intinya matur nuwun nggih Bapak Ibu yang tadi sudah sharing di kolom chat. Pada intinya ternyata semuanya itu perlu untuk kita skemakan dalam bentuk calm thoughts, calm mind yang tadi di bagian pertama kita sampaikan gitu ya. Jadi jangan berusaha untuk langsung memecahkan semua persoalan dalam satu waktu gitu. Nah itu yang akan menjadi prioritas gitu ya. Jadi upayakan kita juga menyusun dari atas ke bawah apa yang harus kita prioritaskan, dan kalau misalkan memang ada 1-2 yang perlu diprioritaskan, ya itu dulu yang harus kita lakukan. Baik, oke. Waktunya semakin mepet, saya akan coba untuk lanjutkan dulu. Nanti jika ada pertanyaan, monggo untuk langsung di ya, sebentar. Nah, ini bagian akhir ya Bapak Ibu ya, teknik pengelolaan stresnya. 3 langkahnya adalah latih, biasakan, itu bukan bisakan ya, maaf typo. Kemudian kuasai. Jadi ini adalah bekalnya.
Sekarang itu beda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu itu sangat sulit untuk mendapatkan akses kepada deep breathing relaxation. Sekarang filenya sudah dengan sangat mudah bisa kita dapatkan di YouTube beserta dengan gambar visual. Atau kalau misalkan mau mindfulness itu juga ada banyak banget. Tapi sebelum ke teknik-tekniknya, lebih baik kita menguasai kunci dasarnya dulu. Sebentar. Nah, ini yang kadang-kadang terlewat. Jadi kita mencoba belajar deep breathing relaxation, tarik nafas, buang, tenangkan pikiran. Tapi kita tidak melakukan 4 kunci dasar ini gitu. Jadi sekeras apapun otak kita memerintahkan kita untuk relax ya. Kalau kita tidak memplanning dan mengorganizing dengan baik, ya kita akan sulit juga gitu ya untuk masuk ke tahapan relaksnya itu tadi. Nah, kuncinya ada di sini. Jadi pertama adalah merencanakan. Jadi merencanakan apa yang harus kita kerjakan, mengelola, mengorganisnya secara waktu, secara apa namanya, hal-hal lain yang terkait gitu ya. Kemudian actualizing, langsung melakukannya, dan kemudian melakukan controlling, mengendalikannya. Ini kunci dasar dari pengelolaan stres. Yang tadi ditanyakan Bu Dewi, Bu, berarti kan kita sudah berhasil mengidentifikasi bahwa itu ada pengalaman bully di masa lalu. Berarti tahapan selanjutnya adalah melakukan planning. Yang melakukan planning ini ya, jangan hanya ibu, tapi bersama-sama. Jadi Ananda siswa tadi pun juga diajak dengan kondisi seperti itu, dan kamu yang ingin untuk bertumbuh menjadi lebih matang dan lebih baik, yuk sama-sama kita merancang sesuatu, yuk ke depan apa yang akan kamu lakukan, karena kita tidak mungkin menghindarkan diri kita dari situasi sosial terus-menerus gitu. Mungkin dia membuat planning yang sangat sederhana, nggak apa-apa ya. Kemudian kita organize dalam bentuk waktu dan lain sebagainya. Kemudian kita berikan kesempatan untuk actualizing. Kapan akan dilakukan? Minggu depan ya Bu, monggo, enggak apa-apa. Berarti nanti kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi gitu ya untuk controlling. Nah, ya enggak perlu disebutin controllingnya sih, tapi mungkin kita sebutkan dengan nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya gitu, 2 minggu lagi gitu. Nah, tapi 4 kunci dasar ini akan menjadi kunci penting gitu ya untuk keberhasilan manajemen stres. Nah, saran saya tadi yang untuk Bu Dewi itu juga mengacu pada poin 1 ini. Jadi support system itu penting. Surround ourselves dengan orang-orang yang positif gitu, orang-orang yang menjadi support system ya. Dan orang yang mampu mendengarkan dengan baik. Nah, Ananda siswa yang tadi disampaikan Bu Dewi tadi mungkin dia di level yang setara, di level yang setara di usianya, dia mungkin juga butuh teman untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Kemudian changing attitude, jadi merubah cara pikir terhadap situasi, dan kemudian realistik. Realistik ini ini yang bisa dikatakan ini cara sederhana. Jadi kalau stres itu realistis deh, itu udah yang paling mudah itu untuk membuat kita mengelola dengan baik. Realistisnya gimana? Ya udah, emang nggak bisa offline, ya udah. Nah kayak gitu nih. Kayak hari ini tuh saya melakukan itu, be realistic. Nah, kenapa? Karena life is 10% what happened to us and 90% how we react. Sekali lagi, bagaimana reaksi kita. Lalu yang kedua, get organized. Organizing itu kemudian kita mengorganisir mulai dari time, schedule, kemudian menyusun prioritas tadi. Kalau di siswa, mungkin belum semuanya punya keterampilan ini, Bapak dan Ibu, jadi mohon dibantu. Apa yang perlu dibantu? Merencanakan waktunya. Apa yang perlu dibantu? Mungkin menyusun prioritasnya. Nanti waktunya biar mereka yang buat. Atau kita buat bantuan waktunya, dia yang mencoba untuk menyusun prioritas. Jadi harus ada kerjasama. Jangan sampai semuanya kita yang lakukan, karena kan yang mengalami stres mereka. Gitu ya. Kita tugasnya adalah sebagai support untuk siswa. Kemudian berikan time out ya pada waktu-waktu tertentu di mana dia sudah mengalami stres yang cukup panjang dan berat, maka boleh mengambil short break. Nah, tapi yang paling penting adalah pada saat short break ini tidak boleh ada hal-hal yang sifatnya itu destruktif atau negatif. Jadi short break ini tujuannya adalah untuk mereinforce apa yang ada di organizing dan planning tadi. Nah, ini yang kadang-kadang terlewat Bapak Ibu. Ya, take good care of yourself, of ourselves ya. Jadi makan dicukupkan gitu ya. Istirahat yang cukup itu dalam artian saya nggak mau bilang waktu ya, karena kebutuhan aktivitas tiap orang beda-beda, tapi tidur berkualitas itu menjadi penting. Kemudian hindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat lah ya.
ini penting sekali. Kalau siswa mungkin begadang sekarang itu tantangannya, begadang sama kebiasaan ngopi, lifestyle siswa sekarang itu berisiko, ya. Nongkrong yang membuat mereka tuh justru malah semakin tidak bisa istirahat dengan baik. Jadi itu perlu untuk kita berikan wawasan ke sana. Lalu ya inilah, kalau ada Bapak Ibu siswanya itu punya hobi, meskipun hobinya nggak populer, ketika dia itu punya stres tertentu, maka kita bisa menjadi pihak yang mengapresiasi hobi tersebut. Karena itu bisa menjadi sarana bagi dia untuk membalance stressors. Ya, ini kunci masterinya. Jadi terakhir ini adalah slowing down. Kemudian no the limit ya, jadi nggak perlu buru-buru kemerungsung gitu, enggak. Jadi slow down, tenang dulu, persepsi baik, kemudian dicari langkahnya seperti apa. Jadi learn to relax, bukan santai tapi tenang, gitu ya. Dan kemudian jangan ragu untuk menggunakan love dan juga humor, ya. Sejujurnya ya Bapak dan Ibu ya, satu hal yang saya alami tadi pagi jam 3:30 ketika saya menerima hasil pemeriksaan itu adalah saya menertawakan diri saya sendiri. Itu yang saya lakukan gitu. Walah, akhirnya saya kena juga ini, ya udahlah gitu. Oke, saya slowing down tapi tetap tajam untuk merencanakan itu dan seterusnya gitu. Dan saya justru mendorong untuk jangan sampai ini batal, tapi skemanya harus disesuaikan seperti apa, saya yang manut gitu, karena ini dari saya gitu. Tapi ya itu tadi, saya menertawakan diri saya, wah, ternyata kena juga gitu. Nah, Bapak dan Ibu mungkin punya pengalaman-pengalaman tertentu, kita bisa sharingkan pada sesi tanya jawab. Okay. Nah ini ekstra ya, ini nanti materi bisa saya berikan juga ke Bapak dan Ibu, ini hanya sebatas ekstra saja. Jadi apa yang diupayakan atau disarankan WHO pada balancing terkait dengan isu stres karena pandemi COVID, itu terkait dengan peran-peran yang bertambah gitu ya. Pertama, limitation of social life. Jadi bukan tidak mungkin siswa kita yang sekarang mengalami masalah sosial itu juga terjadi karena akibat tidak berinteraksinya mereka selama 2 tahun ya dengan teman-temannya mereka secara langsung, itu juga berdampak juga. Kemudian personal life dan seterusnya. Jadi tantangannya masing-masing, WFH, WFO itu juga memberikan tantangan masing-masing, dan kalau disarankan oleh WHO sih sekarang yang paling penting itu sehat dulu yang pertama. Terus yang kedua adalah tidak mencampur adukkan pekerjaan dengan personal life. Ya, jadi kadang-kadang WFH itu tantangannya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi siswa kita pun juga sama, Bapak Ibu guru pun juga sama gitu. Waktunya ngajar gitu ya, kemudian anaknya yang mungkin masih kecil nih, ini sebenarnya curhatan saya sih. Anaknya yang masih kecil kemudian Pak ayo main. Ya mereka kan tidak bisa secara mudah menilai bahwa kita sedang bekerja karena kita ada di rumah gitu. Sampai anak saya yang pertama itu yang mau SD itu protes, Bapak ini di rumah tapi nggak pernah bisa diajak main. Nah ini adalah stressors juga gitu ya, sehingga akhirnya kita harus membuat ground rules, pemahaman dan seterusnya gitu ya. Nah tentu Bapak dan Ibu juga ada. Oke, ini kita bisa skip analisisnya, kita bisa langsung lanjutkan ke tanya jawab. Menikah nomor saya dan juga email saya Bapak dan Ibu, barangkali nanti mungkin setelah ini akan ada diskusi lebih lanjut yang membutuhkan lebih panjang lagi waktu. Saya sangat senang jika dihubungi melalui email maupun via nomor WhatsApp. Sementara begini Bu Vivi dan Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Matur nuwun. Baik, matur nuwun Pak Alwi. Matur nuwun Pak Alwi, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Pak Alwi ya, bagaimana mulai dari awal kita mengidentifikasi dulu apa sih yang menjadi stresor kita gitu ya. Apakah benar bagian itu yang membuat kita menjadi stres gitu ya. Jangan sampai kita salah mengidentifikasi seperti yang tadi diceritakan Pak Afif ya, mahasiswanya jalan-jalan karena pengen rilis stresnya, tapi ternyata pas balik bimbingan balik stres lagi gitu. Yang bisa jadi stresornya bukan
yang seperti diperkirakan oleh mahasiswanya gitu ya. Padahal Pak Afif sudah baik katanya ya kalau di kampus ya gitu loh. Iya, itu juga perseptual sih. Iya, menurut Bapak gitu Pak Afif baik gitu ya. Nggak tahu menurut mahasiswa. Menurut mahasiswa kurang tahu ya gitu ya, karena itu subjektif banget jadinya Pak ya. Mohon maaf ya. Baik. Kemudian juga bagaimana kita mengelola stres tadi. Terputus mohon ya, maaf. Bu. Iya, jadinya Jadi stres Pak dengernya. kita saya jadi menyebabkan stresor baru gitu Pak ya, terus saya juga dapat stres baru akhirnya ya. Karena dari tadi harus menyeimbangkan antara mana yang harus saya gunakan ini. Nah ya. Jadi biar saya nggak stres, kalau mic saya nggak punya, saya tinggal noleh aja gitu. Ada tim IT Pak di sini. Biar itu menjadi stresor beliau saja ya. Baik. Untuk melanjutkan ini mungkin dari Bapak Ibu guru BK yang hadir di aula SMA 14 ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Baik, ada satu pertanyaan Pak Afif. Bagi Bapak Ibu guru BK yang join di Zoom, mungkin bisa langsung menuliskan saja di kolom chat pertanyaannya sehingga bisa kita baca bersama-sama. Bentar, Mas. Ya. Izin gitu. Ya. Sumpah. Oke. Saya guru BK dari SMA Gigi 1, nama saya Pak Yusuf. Untuk stresor psikologi, apakah bisa disembuhkan? Atau jika tidak bisa, bagaimana cara kita untuk bisa menyembuhkannya? Karena kan stresor psikologi kan berhubungan dengan tentang iri hati, sakit hati, dan dendam. Itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Wah, ini udah mulai kasuistik ya pertanyaannya. Baik, matur nuwun. Mungkin yang dimaksud dengan stresor psikologis tadi adalah stresor yang bersumber dari internal. Dalam hal ini adalah seperti misalkan pemikiran gitu ya, iri hati tadi contohnya aja Pak. Nah itu apakah itu bisa disembuhkan? Sebenarnya mungkin kata yang tepat adalah bukan disembuhkan Pak, karena itu sebenarnya bukan patologis ya, tapi itu adalah fault. Jadi itu adalah kesalahan saja. Jadi kesalahan pemikiran atau kesalahan dalam memaknai gitu. Jadi iri hati, mungkin kemudian ada pemikiran negatif gitu ya. Ada kebencian-kebencian dan seterusnya. Itu tuh semuanya skema kognitif. Nah, lalu kalau pertanyaannya apakah itu bisa dikelola begitu? Bisa banget Bapak gitu. Nah, polanya sama seperti kita memanajemen stres. Jadi pertama yang bersangkutan harus menyadari dulu bahwa dia memang punya kecenderungan faulty thinking itu tadi, gitu ya. Jadi dia punya kecenderungan untuk punya pemikiran-pemikiran negatif, perasaan-perasaan iri dan seterusnya. Itu kalau dia sudah punya kesadaran itu, maka kita bisa masuk ke tahapan berikutnya yaitu melakukan pengelolaan, gitu ya. Nah, cara pengelolaannya adalah dengan pendekatan kognitif, ya. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan bisa menggunakan, kalau di psikologi ada istilahnya kognitif terapi gitu ya, atau sederhananya mungkin kita bisa langsung ke CBT juga bisa gitu. Tapi yang jelas semua harus diawali dari kesadaran diri dari individu yang bersangkutan, Pak. Kalau dari individunya itu menyadari bahwa aku kok ono sing salah nih, aku pingin lebih baik dari apa yang ku miliki saat ini nih gitu, maka bisa Pak. Nah, yang sulit dan menjadi tantangan untuk Bapak Ibu sekalian adalah kalau kita melihat ada yang salah, sementara yang bersangkutan tidak merasa bahwa itu salah. Nah, ini yang agak menjadi tantangan Pak.
Kalau ketemu yang seperti itu, maka kita backward, kita mundur lagi tahapannya, menuju ke tahapan bagaimana caranya dari dia yang unaware ini menjadi aware. Kalau dia sudah aware, baru kita masuk ke tahapan pengelolaan dengan pendekatan kognitif tadi. Gitu nggak Pak? Jadi kita bisa ukur dia ada di mana. Kalau dia masih belum sadar bahwa dirinya punya yang Bapak sebut tadi sebagai stresor psikologis gitu ya, yang erat kaitannya dengan trait personality atau cara berpikir juga sebagai bagian subnya, maka kita ukur. Kalau dia unaware, berarti kita ajak untuk menjadi aware. Jadi dengan pendekatan-pendekatan faktual, mungkin dia nggak sadar, kita berikan faktanya. Mungkin kamu tidak sadar selama ini kamu begini dan seterusnya. Tapi kemarin kamu menyampaikan seperti ini. Nah, ini butuh interaksi, butuh keterbukaan dan seterusnya. Tapi kalau dia sudah aware, dia sudah iya Pak, saya memang seperti itu dan saya kesulitan gara-gara itu tuh saya jadi kesulitan sendiri. Kamu ada kemauan nggak untuk memperbaiki diri? Ada. Nah, berarti kita bisa langsung step up ke pendekatan kognitif tadi, Pak. Jadi nanti ada beberapa model Pak bisa bisa digunakan nanti ya, mulai dari counter kognitif gitu ya, kemudian mulai nanti kalau pakai pendekatan yang lain ada disputing, jadi pemikiran-pemikiran negatif karena sebenarnya kebencian, iri dan seterusnya itu kan munculnya dari belief atau thoughts yang keliru kan. Nah, itu yang perlu untuk kita rekonstruksi. Begitu respon jawaban saya Bapak, semoga cukup membantu dan jika nanti berproses saya ikut mendukung, semoga lancar. Amin. Baik, terima kasih Pak Alvin. Baik, apakah di kolom chat mungkin ada yang japri Pak Alvin? Ada Bu, dan Ada. namanya perlu saya bacakan karena cukup panjang agar menjadi kasus yang bisa kita pelajari sama-sama ya. Baik. Mohon izin satu pertanyaan saja. Ya, siap. Baik, saya bacakan Bapak dan Ibu. Jadi ini ada pertanyaan yang masuk ke direct message. Ini adalah pertanyaan yang saya sangat bisa pahami ketika masuk ke direct message karena ya cukup sensitif. Mohon izin bertanya, ada siswa yang melakukan tindakan menyakiti diri sendiri yang menurut kami itu adalah indikasi dari dampak stres yang dialami oleh yang bersangkutan. Oke. Hasil wawancara dengan orang-orang terdekat, dalam hal ini keluarga, ternyata memang ada penyebab dari lingkungan keluarga yang kurang harmonis, di mana kedua ortunya memiliki status yang tidak jelas, antara cerai atau tidak, sehingga anak tersebut sering menjadi sasaran dan pelampiasan. Oke. Serta kedua orang tuanya tersebut memiliki tuntutan yang berbeda kepada yang bersangkutan. Wow. Situasi ini menjadi pemicu yang bersangkutan sangat stres dan menyakiti diri sendiri. Metode apa yang paling sesuai atau tepat untuk menangani masalah stres anak tersebut? Oke, ini sangat kasuistik ya Bapak dan Ibu. Jika kasusnya seperti ini, maka kita harus segera menyusun prioritas, gitu ya. Tanggung jawab Bapak dan Ibu adalah terkait dengan fungsi psikologis dan performance akademik siswa di sekolah. Tentu kita tidak bisa langsung masuk ke ranah-ranah konflik. Dalam hal ini adalah konflik orang tuanya. Agak sulit ke sana. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan counseling humanistik positivistik. Jadi Ananda harus dilatih gitu ya dan diajak bersama-sama untuk mampu berdiri dengan dua kakinya sendiri, gitu ya. Karena dia tidak mungkin, maksud saya bukan tidak mungkin, karena kalau konflik itu mereda, alhamdulillah gitu loh. Tapi kalau konfliknya itu tidak kunjung selesai, dia tidak boleh terbawa terus. Dia harus menentukan di mana dia akan berdiri, gitu ya. Di mana dia akan berdiri sebagai seorang individu. Jadi kita akan ajak dia untuk mengidentifikasi kemampuan keunggulan apa yang dia miliki. Kemudian mungkin pada beberapa keterampilan asertivitas kita juga akan ajarkan dia, Bapak dan Ibu, untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya karena dia sudah berhak untuk menyampaikan itu di hadapan orang tuanya. Apakah itu nanti akan memicu konflik atau
tidak sebagai lanjutan, maka itu adalah hal lain yang bisa kita identifikasi kemungkinannya. Tapi ketika anak sudah punya kemampuan untuk aku berada pada situasi yang tidak menguntungkan karena kalian berdua, maaf orang tuanya maksudnya, karena kedua orang tuaku tidak dalam kondisi yang jelas status pernikahannya. Karena mereka begitu, aku nggak mau berharap terlalu banyak, jadi aku harus menentukan aku mau gimana. Nah ini maksud saya adalah sampai siswa ini bisa memunculkan kemandirian pikir dan rasa seperti itu, Pak, itu yang harus kita lakukan. Akhirnya kita melatihkan resiliensi pada dirinya sendiri. Karena sekali lagi kita nggak bisa menunggu apakah konflik itu akan mereda atau tidak. Pun kalau konfliknya mereda, belum tentu anak resisten. Karena dia sudah terlanjur, istilahnya sudah terlanjur terpapar dengan situasi konflik. Gitu. Jadi mempertimbangkan usia dia yang sudah remaja, dan sudah mau transisi, bisa kok gitu ya, anak sudah bisa. Nah, mungkin tantangannya begini, saya tambahkan sedikit, di Indonesia ini menjadi agak sedikit sulit karena anak sedari kecil tidak terbiasa atau tidak dibiasakan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara mandiri. Dan itu membuat ketika di usia remaja akhir dia menjadi sulit untuk menentukan sikap. Padahal sebenarnya ketika dia sudah melihat, oh situasinya seperti itu tuh, maka saya akan gimana ya, nah itu kalau dia dari kecil sudah terbiasa, maka dia akan speak up. Bahkan bisa jadi dia malah menjadi faktor yang dalam tanda kutip mendamaikan dan menyejukkan keluarga. Itu sebenarnya. Tapi kan ini kita bicara yang lainnya. Kalau kita bicara di setting penanganan, fokus saja kepada keunggulan anak, Bapak dan Ibu. Kita ajak dia untuk mampu stand up berdiri dengan dua kakinya. Soal waktu mungkin butuh waktu yang relatif cukup lama, harus ekstra telaten. Begitu, matur nuwun atas pertanyaannya. Begitu Bu Vivi dan Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Alvin atas jawabannya. Saya rasa ini adalah pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kali ini. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, bisa langsung japri ke Pak Alvin, ya. Monggo, saya sangat terbuka untuk diskusi. Baik, terutama juga karena kita keterbatasan waktu, sayang sekali, padahal ini adalah sebenarnya tema yang menarik ya, terutama di era pandemi seperti ini, yang mana kita harus bisa menyelesaikan dengan cepat. Yang awalnya tadi online, kemudian berganti hybrid, berganti bisa mulai offline, kemudian balik lagi ke online. Nah, sebagai penutup, izinkan saya untuk bisa menarik satu kesimpulan sedikit dari setelah sekian banyak yang disampaikan oleh Pak Alvin, gitu ya. Jadi intinya adalah stresor ini pasti ada dimanapun kita berada. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Apakah kita akan menjadikannya sebagai daya ungkit diri kita untuk menjadi lebih baik, ataukah kita menjadikannya daya lemah kita sehingga kita menjadi lebih stres dan akhirnya itu berdampak kepada semua faktor yang ada dalam diri kita, atau mungkin bisa jadi malah mempengaruhi lingkungan kita juga dalam hal yang negatif. Jadi kira-kira kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Alvin atas materi yang disampaikan pada siang hari ini. Semoga lain waktu kita ada kesempatan lagi untuk mendengarkan pemaparan yang menarik ini dari Pak Alvin. Saya akhiri dengan Pak Alvin. Sekali lagi terima kasih. Saya sebagai moderator kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.